من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan pertanyaan amma, tentang apa, yatasaalun, mereka saling bertanya. Allah kemudian menjawab sendiri pertanyaan ini, anin nabai, tentang berita al-azim, yang besar, alladzi, yang hum, mereka itu, fihi, di dalamnya, di dalam berita tadi, mukhtalifun, mereka berselisih pendapat. Maksudnya adalah orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, mereka ketika mendapatkan risalah dakwah dari Nabi Muhammad SAW, mereka berselisih pendapat di antara mereka, sehingga mereka saling bertanya tentang berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Orang kafir terpecah menjadi dua. Pertama, ada yang ragu-ragu. Ragu-ragu itu artinya berita Nabi ini dia tidak mengingkari 100%, tetapi juga tidak menerima 100%. Maka mereka masih ragu-ragu, sebenarnya benar nggak Muhammad ini, atau dia hanya bohong saja. Kelompok yang kedua, mereka yang sama sekali mengingkari. Maka Allah mengatakan di sini mukhtalifun, mereka berbeda atau berselisih. Ada yang mengingkari, ada yang apa? Ragu-ragu. Yang mengingkari berarti 100% nggak percaya. Yang ragu-ragu berarti mungkin 50% ragu-ragunya percayanya atau mengingkarinya. Sehingga mereka ragu-ragu. Adapun yang sudah beriman, maka mereka akan bersyahadat, dan mereka tidak termasuk yang mukhtalifun di sini, karena sudah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Naba'il Azim, berita yang besar, diperselisihkan oleh ulama tafsir. Apa yang dimaksud ini? Ada yang mengatakan An-Naba'ul Azim adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diperselisihkan oleh orang-orang kafir. Ini benar ucapan Allah, kalam Allah, ataukah ini hanya buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam banyak ayat kita lihat orang-orang kafir, ada sebagian mereka yang menganggap bahwa Nabi Muhammad yang membuat-buat Al-Quran ini. Misalnya apa yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Fussilat, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik, tidaklah dikatakan kepada engkau kecuali seperti yang dikatakan kepada rasul-rasul sebelum engkau. Maka tuduhan para kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW itu mirip tuduhan kaum-kaum terdahulu kepada nabi-nabi mereka. Ada yang mengatakan nabinya ini nabi palsu, ada yang mengatakan ini dia membuat kitab buatan sendiri dari dirinya sendiri. Maka dijawab oleh Allah, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jami wa arabi. Ini surat Fussilat ayat 43-44. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih padanya. Nah, ini tafsir yang kedua untuk An-Naba'ul Azim, dan itu lebih bagus adalah bahwa An-Naba'ul Azim yang dimaksud adalah tentang kebangkitan setelah kematian. Dan ini tafsir lebih bagus. Kenapa? Kalau kita lihat setelah ayat-ayat ini sampai akhir surat An-Naba, kita lihat Allah bicara tentang kebangkitan setelah kematian. Nah, maka An-Naba'ul Azim lebih bagus kalau kita artikan yaitu kebangkitan setelah kematian, akhirat. An-Naba'ul Azim, berita yang besar, karena belum pernah mereka mendengar sebelumnya bahwa nanti setelah mati mereka akan dihidupkan lagi. Jadi untuk menentukan tafsir yang lebih bagus atau lebih kuat, itu salah satu caranya begini. Kita lihat ayat-ayat sebelumnya bicara apa, kita lihat ayat-ayat setelahnya bicara apa. Nah, kita bisa tentukan, oh berarti tafsir yang lebih bagus adalah tafsir yang ini. An-Naba'il Azim, ada yang mengatakan Al-Quran. An-Naba'il Azim, ada yang mengartikan akhirat. Mana lebih bagus?
Ternyata ayat-ayat setelahnya bicara tentang akhirat. Berarti An-Naba'ul Azim adalah akhirat. Allah mengatakan kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kalla apa artinya? Tidak sekali-kali atau jangan begitu. Saya'lamun, mereka akan mengetahui. Thumma kalla, kemudian tidak sekali-kali. Saya'lamun, mereka akan mengetahui. Dua ayat ini diulang karena untuk menunjukkan penegasan. Jadi biasanya ayat-ayat yang diulang itu untuk menunjukkan penegasan. Sehingga Allah perlu untuk mengulang dua kali. Kenapa? Untuk menegaskan. Nah, kemudian kalla ini kadang-kadang diartikan haqqan, yang artinya sungguh, kadang-kadang diartikan tidak sekali-kali atau pengingkaran. Nah, maka muncul pertanyaan, terjemah yang pas itu yang kita pilih yang mana? Tergantung kondisi kalimatnya. Kata guru kami Syekh Muhammad Al-Khudari, kalau mau menentukan arti kalla, lihat kalimat sebelumnya. Saya ulangi lagi. Kalau mau mengartikan arti kalla, lihat kalimat apa? Sebelumnya. Kalau kalimat sebelumnya ini adalah perkara yang diingkari oleh agama, maka berarti kalla diartikan pengingkaran, tidak sekali-kali. Tetapi kalau kalla sebelumnya itu bukan sesuatu yang diingkari dalam agama, maka berarti kalla bermakna haqqan atau sungguh. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ketiga. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir? Ternyata mereka alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka berselisih tentang masalah akhirat. Ada yang percaya, ada yang ragu-ragu. Ini sesuatu yang diingkari atau enggak ini? Diingkari. Tidak boleh kita ragu-ragu tentang akhirat. Tidak boleh kita mengingkari akhirat. Berarti ini perkara yang diingkari. Nah, maka kalla berarti artinya adalah pengingkaran. Kalla, tidak sekali-kali. Enggak benar apa yang kalian sangkakan itu. Maka Allah mengatakan saya'lamun, mereka akan tahu bahwasanya betul-betul kebangkitan setelah kematian itu betul-betul ada. Kapan mereka mengetahuinya? Ya nanti, kalau sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu malaikat mau datang mencabut nyawa, nah ini orang akan paham ternyata betul-betul kebangkitan setelah mati itu ada. Karena mereka bisa melihat malaikat, karena mereka bisa mengalami alam kubur dan seterusnya. Sehingga tahu betul-betul bahwasanya hidup di dunia ini bukan satu-satunya kehidupan. Setelah itu masih ada kehidupan alam barzakh. Setelah itu masih ada kehidupan alam akhirat lagi. Nah, maka Allah katakan saya'lamun, mereka akan tahu, yaitu ketika mati, bahwasanya betul-betul mereka pasti akan mengalami alam akhirat. Alam akhirat itu dimulai dengan alam barzakh atau ahli kubur, alam kubur. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, innal qabra, sesungguhnya kuburan, awwalu manazilil akhirah, adalah pertamanya fase akhirat. Jadi kita manusia ini hidup dalam dua fase, fase dunia sama fase akhirat. Fase dunia kita sekarang masih menjalaninya. Nanti usia 60 atau usia berapa Allah akan cabut nyawa rata-rata kita. Ada yang 60 lebih, ada yang 60 kurang, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah nyawanya dicabut, dipisah dari badan, itu berarti sudah masuk alam akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in naja minhu, kalau dia selamat di kuburnya, fama ba'dahu aisar minhu, maka fase setelahnya lebih gampang. Wa illam yanju minhu, tetapi kalau di alam kuburnya tidak selamat, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka fase setelahnya lebih susah lagi. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka mudah-mudahan kita semuanya nanti di alam kubur dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di alam akhirat berikutnya lebih mudah lagi. Amin. Kemudian Allah mengatakan, alam naj'al, bukankah kami telah menjadikan al-ardha, bumi itu, mihada, hamparan, wal jibala, dan gunung-gunung itu, autada, seperti patok-patok. Ini Allah bertanya, ini fungsinya untuk menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa. Karena mereka mengingkari akhirat, berarti mereka mengingkari kemahakuasaan Allah. Nah, maka Allah ingin menegaskan pada ayat-ayat setelahnya ini, Allah Maha Kuasa. Apapun yang diinginkan oleh Allah semuanya terlaksana. Termasuk ini. Bumi ini kan sebenarnya bundar, bulat nih. Tetapi kita yang berada di atasnya merasa tidak bulat. Dibikin hampar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat dari Allah. Karena kalau bumi tidak terasa
tidak terasa terhampar begini, bagaimana kita bisa membuat rumah? Susah kita untuk melakukan perjalanan di atas muka bumi, susah kita untuk membajak sawah, susah kita untuk membuat bangunan dan sebagainya. Nah, maka dibikin terhampar oleh Allah supaya kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di bumi ini. Ini berarti nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian perhatikan kata-kata watat, autada. Sering diartikan apa? Pasak atau patok atau apalah. Nah, ketahuilah bahwasanya watat itu di dalam bahasa Arab itu sebenarnya adalah pasak yang biasa ditancapkan di bumi untuk orang Arab buat kemah. Kemah kan terdiri dari apa? Tutupnya itu kainnya, kemudian tali, ya kan? Kemudian pasaknya. Nah, kalau tidak ada pasak ini nggak mungkin terjadi kemah tadi. Dia terkena angin pasti apa? Akan terbang. Tapi karena sudah ada pasaknya ini, maka terkena angin dia akan tetap saja. Kemah ini. Nah, gunung juga begitu. Wal jibala autada. Gunung seperti watat. Watat untuk siapa? Untuk bumi. Nah, maka bumi ini kalau tidak ada gunung, dia pasti akan goncang terus. Terkena angin yang sangat besar, ini karena bulat begini, dia akan goncang terus. Tapi oleh Allah dibuat ada gunung sehingga angin yang menerpa sebesar berapapun itu akan dipisah oleh gunung. Gara-gara ada gunung ini, maka ada angin ke arah utara, ada angin ke arah selatan, ada angin ke arah timur, ada angin ke arah barat. Kenapa? Terpecah oleh gunung ini. Seandainya nggak ada gunung, ini mungkin bumi sudah goncang terus karena apa? Dilingkari atau diliputi oleh angin. Nah, inilah yang disebut watat. Nah, orang-orang zaman dulu nggak paham bahwasanya watat itu yang untuk kemah itu biasanya 2/3-nya dimasukkan ke dalam bumi, 1/3-nya berada di atas permukaan bumi. Berarti yang berada di dalam lebih banyak. Nah, kemudian orang-orang sekarang, orang-orang modern, ketika mereka sudah bisa melihat bagaimana kondisi bagian dalam gunung, mereka baru paham apa maksud watat ini. Ternyata sesuai apa yang dikalamkan oleh Allah. Kenapa Allah mengatakan watat? Karena ternyata 2/3-nya masuk ke dalam bumi, gunung ini. Sementara yang menonjol di atas muka bumi itu hanya 1/3-nya. Jadi gunung itu, setiap gunung yang ada, ya, 1/3-nya di atas, 2/3-nya di bawah. Nah, ini sesuai kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka ini betul-betul mukjizat Al-Qur'an. Kenapa Allah pilih kata-kata watat? Kenapa bukan yang lain? Allah paham orang-orang Arab kalau mereka membuat kemah, nah itu 2/3-nya dimasukkan di bumi, sementara 1/3-nya ada di luar, supaya lebih kuat kemahnya itu. Tidak mungkin yang di atas itu lebih banyak, nggak mungkin. Pasti yang di dalam lebih banyak. Nah, ini mukjizat Al-Qur'an. Karena itu sering saya katakan dulu bahwasanya kalam-kalam Allah ini sebenarnya mukjizat semuanya kalau memang kita paham Al-Qur'an. Tapi kalau tidak paham, bahasa Arab nggak paham, nah susah kita akan mendapatkan mukjizat-mukjizat seperti ini. Pernah saya sampaikan dulu kisahnya Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan masih ingat panjenengan. La yahtimannakum Sulaiman. Surat An-Naml ayat 18. Ketika Nabi Sulaiman mendatangi satu lembah semut, maka ada satu semut betina mengatakan, ana namlatun, semut betina. Ini juga mukjizat. Karena ternyata ratunya semut itu memang adalah betina, bukan jantan. Tidak sebagaimana manusia. Kalau manusia dipimpin laki-laki. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai para semut, masuklah di rumah-rumah kalian, rong-rong kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. La yahtimannakum. Hatam itu kalau dari sisi bahasa Arab artinya pecah. Jangan sampai Nabi Sulaiman dan tentaranya memecahkan kalian. Nah, kenapa Allah pilih kata-kata memecah? Kenapa Allah tidak memilih kata-kata menggepengkan dan sebagainya? Padahal semut kita injak itu kan gepeng itu, Pak. Tidak pecah, nggak ada pecah semutnya, pecahnya gimana? Tapi Allah pilih kata-kata yahtim. Ternyata bahan atau bagian dari zatnya semut itu sama dengan kaca-kaca ini. Nah, sehingga ini termasuk satu mukjizat Al-Qur'an. Allah pilih kata-kata yahtim karena memang ada isyarat di situ bahwa semut dan kaca ini ada kemiripan dalam zatnya. Kemudian Allah mengatakan wa khalaqnakum, dan kami telah menciptakan kalian azwajan, berpasang-pasang. Yang dimaksud berpasang-pasang itu ada kebalikannya. Ada laki, ada perempuan, ini berpasang. Ada besar, ada kecil, ini berpasang. Ada tinggi, ada pendek, itu berpasang.
Ada yang kulitnya hitam, ada yang putih, itu berpasang. Ada yang gendut, ada yang kurus, ini berpasang. Ada yang tua, ada yang muda, berpasang. Nah, maka azwaja ini jangan dikira laki perempuan saja. Yang disebut zauj itu ketika ada pasangannya, ada perbandingannya, ada yang dibandingkan dengannya. Laki dibandingkan dengan perempuan, nah, jadi beda. Besar dibandingkan dengan kecil, nah, jadi beda. Gemuk dibandingkan dengan kurus, jadi beda. Nah, itu azwaja. Wa ja'alna, dan kami telah menjadikan naumakum, tidur kalian, subata. Apa artinya subata? Seringnya diartikan istirahat. Nah, dalam bahasa Arab sabt itu artinya memotong. Maka subata itu sebenarnya makna aslinya adalah memotong kita dari aktivitas atau dari pekerjaan kita. Kalau tidak ada tidur, tidak ada ngantuk, kita pasti kerja terus. Akhirnya badan kita cepat rusak, cepat mati. Nah, maka Allah, Masya Allah, Maha Kuasa, supaya manusia ini hidup sesuai dengan kehendak Allah, 60 tahun rata-rata, dibikin ada tidurnya, ngantuk. Bahkan pengajian kadang-kadang apa? Ngantuk. Nah, ini dari Allah, Pak. Nah, maka kalau pas ngaji ngantuk itu, kalau ditegur baca nih, wa ja'alna naumakum subata. Niki sing ngantuk kene ke Allah nih. Baik. Allah memutus aktivitas kita dengan tidur supaya kita bisa istirahat. Ini termasuk maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan nikmat Allah. Coba kalau kita tidak ngantuk gimana, Pak? Coba kalau kita enggak tidur gimana coba? Badan kita pasti lelah terus. Maka ini termasuk nikmat Allah yang kita harus mensyukurinya dan menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, mampu melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tampilkan di sini kata-kata sabat yang bermakna memutus, supaya panjenengan lebih ingat lagi. Sabat artinya apa? Memutus. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai an-ni'al as-sibtiyah, sandal yang sibet, yang sudah disabet, yang sudah diputus. Apa maksudnya? Yalbasun na'la, yaitu beliau menggunakan sandal allati laisa fiha sya'run, yang tidak ada padanya bulu. Jadi sandal Nabi itu dari kulit, tapi bulunya sudah dipotong, sudah diputuskan dari akarnya. Nah, sehingga disebut sibti ya. Nah, demikian juga di sini subata ya. Tidur itu adalah memutus dari aktivitas kita supaya kita istirahat. Maka kalau diartikan subata istirahat, yaitu maksudnya maknanya ya, atau tafsirnya. Wa ja'alna, dan kami telah menjadikan al-laila, malam itu, libasa, sebagai pakaian. Kenapa malam disebut pakaian? Ya karena menutupi dengan gelapnya. Pakaian ini fungsinya menutupi tubuh kita supaya tidak terlihat auratnya. Nah, malam juga begitu, gelap gulita, sehingga berfungsi menutupi kita. Maka suami istri, mohon maaf kalau hubungan ya sudah cukup dengan ditutupi oleh malam. Ini sudah gelap. Tidak wajib untuk memakai pakaian. Sebagian orang mengatakan hubungan intim harus tetap pakai pakaian, tidak boleh apa? Telanjang bulat. Nah, itu tidak benar. Itu hadisnya dhaif. Ada memang larangan, tetapi hadisnya apa? Dhaif. Saya tampilkan di sini hadisnya supaya antum paham. Dan prinsip kita pokoknya hadis kalau dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum, hujjah enggak bisa. Idza ata ahadukum ahlah, kalau seseorang mendatangi istrinya, falyastatir, hendaklah menutupi diri dengan pakaian. Wala yatajarradani, tidak boleh telanjang bulat, tajarrudal ayraini, sebagaimana telanjangnya dua binatang air. Air itu adalah nama lain dari keledai. Ini hadis diriwayatkan oleh Nasa'i, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Banyak yang meriwayatkan, tetapi derajatnya dhaif. Nah, karena dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Bahkan cukup dengan ayat tadi bahwasanya malam sebagai pakaian. Nah, maka kalau kita pada malam hari sudah terkena gelapnya malam, itu sama dengan sudah memakai pakaian. Wa ja'alna, dan kami telah menjadikan an-nahara, siang hari, ma'asya, sebagai penghidupan, yaitu mencari mata pencaharian. Bolehkah kita cari duit pada malam hari? Padahal Allah mengatakan wa ja'alna an-nahara ma'asya, siang hari untuk cari penghidupan. Jawabnya adalah boleh. Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada hal itu. Boleh kita cari duit malam hari, boleh, siang hari juga boleh.
Mari kita lihat ayat yang lain. Ada yang tahu Pak? Surat Ar-Rum ya. Ini dihafalkan dalilnya supaya kalau ada orang yang menganggap itu salah berdasarkan ayat tadi, nah, kita jawab tidak ada masalah. Surat Ar-Rum ayat 23. Wa min ayatihi, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, manamukum, tidur kalian. Tidurnya kapan? Bil laili wan nahari, siang atau malam, malam atau siang. Berarti tidur malam boleh, tidur siang juga boleh. Yang mengatakan tidur harus malam itu berarti dia hanya membaca satu ayat saja. Ayatnya tadi. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dia hanya membaca satu ayat ini saja, sehingga mengatakan tidur harus malam, kerja harus siang. Enggak. Allah mengatakan pada surat Ar-Rum, tidur itu bisa bil-laili, bisa malam, wan nahar, bisa siang. Wabtighaukum, dan mencarinya kalian, min fadlih, karunia Allah. Maksudnya sama juga, bil-laili wan nahari, boleh malam, boleh siang. Sehingga ngelembur kerja juga enggak apa-apa. Kita buka toko siang, tapi ternyata pekerjaan belum selesai, kita masih lanjutkan malam hari, enggak ada masalah. Yang penting bagian kita untuk akhirat jangan dilupakan. Tahajudnya jangan dilupakan. Lembur enggak ada masalah, tapi tahajudnya masih jalan. Minimal hanya 2 rakaat, maksimal terserah, bebas. Tahajud itu tidak ada batasnya. Tapi intinya kita cari duit pada malam hari, pada siang hari, semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini Allah mengatakan wa ja'alna an-nahara ma'asha, ini Allah bicara tentang adat atau kebiasaan. Biasanya manusia cari penghidupannya pada siang hari. Sampai ayat 11, ini semuanya Allah bicara tentang kekuasaan Allah pada alam bawah, yaitu alam bumi. Sekarang ayat 12 dan seterusnya, ini Allah bicara tentang maha kuasanya Allah pada alam atas. Kalau dalam kitab-kitab tafsir disebut alam sufli sama alam ulwi. Ulwi itu yang atas, langit. Sufli itu yang bawah, yaitu bumi. Nah, maka tadi saya sengaja baca ayatnya sampai ayat 11 supaya kita tahu sampai di sini Allah bicara selesai tentang kekuasaannya di alam bumi atau di alam bawah. Nah, sekarang kita baca bagaimana kekuasaan Allah di alam atas. Wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata. Allah mengatakan wa banaina, dan kami telah membangun fauqakum, di atas kalian, sab'an, 7, syidadan, yang kuat-kuat. Allah tidak mengatakan ini 7 apa, tapi saya yakin semua kita udah paham 7 maksudnya apa? 7 langit. Karena semua sudah paham, maka Allah tidak sebutkan 7 apa. Maka dari sini kita ambil pelajaran. Kalau kalimat itu sudah bisa dipaham, tidak usah dijelaskan lagi. Lebih baik kita menggunakan kalimat yang sedikit, sudah dipaham, daripada kalimat yang panjang. Termasuk para khotib, khutbah Jumat terutama, karena itu rutinan setiap pekan, maka khutbah jangan terlalu panjang. Syekh Shalih Utsaimin, beliau khutbah Jumat itu rata-rata 8 menit saja. 8 menit Pak, rata-ratanya. Karena pernah beliau itu khutbah Jumat 12 menit. Maka saya berkomentar, pendek sekali khutbah beliau. Nah, murid-muridnya mengatakan ini sudah cukup panjang. Biasanya 8 menit katanya. Kemudian sholat Jumatnya 12 menit. 8 menit tambah 12 menit. Itu rata-rata beliau lakukan begitu. Nah, ini sudah sesuai sunnah Nabi SAW, bahwasanya khutbah lebih pendek daripada sholatnya. Khutbah Jumat lebih pendek daripada sholat Jumatnya. Dan ini memang termasuk sunnah yang sudah dilupakan orang. Nah, kita ambil pelajaran dari ayat ini. Kalimat yang lebih pendek tapi bisa dipaham itu lebih bagus. Maka Allah mengatakan di sini sab'an. Udah, cukup. Tidak usah ditambahi samawat, ya.
7 langit, nggak perlu kata-kata langit karena semua orang sudah paham. 7 itu langit maksudnya. Wa ja'alna, dan kami menjadikan sirajan, lampu, wahaja, yang terang benderang. Allah juga tidak menyebutkan maksudnya lampu ini apa, tapi semua kita sudah paham. Yang dimaksud lampu adalah matahari, bukan bulan tapi matahari. Karena siraj itu adalah lampu yang memiliki 2 sifat. Sifat pertama adalah menerangi, sifat yang kedua adalah panas. Nah, matahari juga begitu. Dia sifatnya menerangi. Kalau tidak ada matahari kita akan gelap seperti malam hari ini. Dan sifatnya juga adalah panas, sehingga jemuran kita bisa kering karena ada sinar matahari. Nah, maka ini semuanya termasuk kekuasaan Allah dan juga nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari ayat-ayat tadi kesimpulannya satu aja nih. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha memberi nikmat terhadap manusia. Tinggal kita sekarang bagaimana menyikapi nikmat Allah ini, syukur apa kufur. Allah mengatakan wa anzalna, dan kami turunkan minal mu'sirati, dari awan-awan, ma'an sajjaja, air yang tercurah. Ini maksudnya adalah air hujan ya. Sajjaja itu artinya banyak ya, tercurah banyak. Sehingga kalau hanya sedikit, 1 tetes, 2 tetes, itu bukan sajjaja. Tapi kita lihat air hujan kalau turun mengenai semuanya. Nah, maka ini berarti sajjaja ya, tercurah banyak. Ini juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau turun hujan, jangan lupa 2 perkara, Pak. Pertama, ketahuilah bahwasanya air hujan itu bukan air biasa, tetapi air istimewa. Allah menyebutkan pada surat Qaf, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Kami turunkan dari langit air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau ada air hujan kita tadai, kita minum, itu sama dengan kita minum air berkah. Ali bin Abi Thalib berfatwa, kalau kamu sakit maka ambil air hujan, minum. Jadi minum air hujan untuk pengobatan itu bukan bid'ah. Pertama karena Allah mengatakan mubarak, diberkahi, maka insya Allah bisa untuk kesembuhan. Yang kedua ini fatwa dari Ali bin Abi Thalib ya. Minum air hujan untuk apa? Pengobatan ya. Ada yang merasa sakit, nah, nanti pas hujan jangan sia-siakan air hujan ini. Air hujan biasanya disia-siakan sama orang ya. Dibiarkan turun begitu aja. Nah, mestinya kita lihat ini ma'an mubarakah, airnya berkah. Ambil, minum air berkah ya. Ini yang pertama yang harus kita ingat. Yang kedua, kalau turun hujan kita harus ingat juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thintani ma turaddani." Ada 2 doa yang tidak bakal ditolak oleh Allah. Ad-du'a indan nida, doa ketika dikumandangkan azan. Nah, nanti kalau pas azan itu baca doa, supaya kita apa? Mustajab doanya. Wa tahtal matar, dan ketika di bawah hujan, maksudnya ketika turun hujan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim sahih. Kemudian Allah mengatakan linukhrija, supaya kami mengeluarkan bihi dengan air hujan itu habban, biji-bijian, wa nabata, dan tanaman, wa jannatin, dan kebun-kebun, alfafa, yang lebat-lebat. Nah, sampai di sini, sampai ayat 16, ini sudah selesai pembicaraan tentang maha kuasanya Allah dan bahwasanya nikmat Allah kepada para manusia sangat banyak sekali. Setelah itu ayat 17 dan seterusnya ini Allah bicara tentang hari kiamat. Jadi bicaranya runtut. Pertama Allah sebutkan orang-orang kafir, mereka mengingkari. Ada juga yang ragu-ragu. Kemudian Allah sebutkan kenapa sih mereka ragu-ragu, padahal Allah itu maha kuasa. Disebutkan maha kuasanya Allah bagaimana. Nah, setelah selesai baru kemudian Allah menegaskan, pasti nanti ada hari kehidupan setelah kematian. Kalian harus paham bahwasanya Allah Maha Kuasa, sehingga menghidupkan orang yang sudah mati sangat gampang. Allah menjadikan manusia dari mani saja bisa. Maka kalau hanya mengulang saja, ini manusia sudah hidup kemudian mati kemudian jadi tanah, diulang lagi, dibuat lagi jadi manusia, apa susahnya? Dari mani saja bisa dibuat manusia. Nah, maka dari bekasnya mani atau yang sudah menjadi manusia kemudian menjadi tanah, diulang lagi, kenapa tidak bisa? Ini hanya orang-orang kafir saja yang tidak menerima berita tentang kehidupan setelah kematian. Orang-orang beriman untuk menerima begini ini gampang sekali. Melihat maha kuasanya Allah, diberitahu bahwasanya nanti setelah kematian ada kehidupan, kita semuanya nggak keberatan untuk menerima apa? Informasi seperti itu. Nah, ini termasuk nikmat Allah kepada kita, dikasih iman oleh Allah.
Sehingga tidak seperti orang-orang kafir ragu-ragu atau mengingkari. Tapi tinggal satu yang jadi PR kita. Seringkali kita hanya beriman tetapi tidak sesuai dengan sikap-sikap kita. Sikapnya tidak sesuai dengan keimanan kita. Percaya ada jannah, percaya. Percaya ada neraka, percaya. Tapi masih bohong, nah, berarti nggak percaya itu. Percaya ada jannah, percaya. Ada neraka, percaya. Tapi masih mau riba, nah, ini berarti nggak percaya. Kalau memang kita percaya betul-betul ada jannah, ada neraka, berarti kita harus menghindari jangan sampai masuk neraka, dan berarti kita harus semangat untuk mendapatkan surga. Percaya jannah, percaya neraka, percaya. Tapi sholat malam malas. Nah, itu jenis percaya apa mboten nih? Kalau memang percaya, ya mestinya kita bangun malam. Karena kita tahu bahwasanya bangun malam itu adalah kunci untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal, "Wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Atibil kalam, ngomonglah yang baik. Afshis salam, sebarkan salam. Silil arham, silaturahmi. Shalli bil laili wan nasu niyam. Salatlah malam ketika orang-orang sedang tidur. Tsumma dkhulil jannata bisalam. Kemudian silahkan masuk surga dengan selamat. Mudah-mudahan semua kita dimasukkan dalam surganya Allah dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada 10 menit sisa waktu, barangkali ada pembahasan.